Shalom Bapak Ibu Saudara, suatu anugerah yang besar kita bisa beribadah bersama-sama sore hari ini. Semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi kondisi saat ini, kita masih tetap beribadah, semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu gunakan waktumu sore hari ini untuk bersama-sama kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita menerima berkat-berkat firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Engkau berikan kesempatan untuk kami datang di hadapan Engkau. Kami bersyukur kami masih bisa tetap ibadah, kami tetap memuji Tuhan di tengah situasi COVID-19. Kami tidak mengurangi sedikit pun rasa cinta kami kepada Engkau. Lewat pujian yang kami naikkan sore hari ini, biar nama Tuhan dimuliakan. Hanya nama Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat suaramu puji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak terima pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Haleluya. Haleluya. Percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Semuanya memuji Tuhan. Aku diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Semua yang Tuhan Kau berikan dalam hidup kami sempurna. Kami percaya kuasa perlindungan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini Kau memberikan hati kami sepenuhnya bagi Tuhan kerjakan. Perbarui hidup kami Tuhan. Dari hari ke hari. Lebih lagi dan lebih lagi. Kami berikan hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Yes Tuhan, ini kami. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memuji-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Ya Allahku, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu.
Terima kasih Bapa. Engkau memang Allah yang ingin menyatakan bukan hanya dirimu, tapi juga jalan-jalanmu, supaya kami benar Engkau tuntun pada jalan yang benar. Karena Engkaulah jalan kehidupan dan kebenaran. Dan karena itu kami mohon tuntunan Tuhan dan juga semua pendengar dengan urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Merdekakan kami supaya kami semua merdeka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, urapi kami hamba-Mu, dan supaya firman-Mu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Mari kita dalam posisi ibadah. Artinya dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Ya, ini sesuatu yang paling penting. Engkau harus menghadap kepada siapa waktu engkau berada di depan TV mungkin atau di mana saja engkau melihat tayangan ini. Sikap kita, sikap hati harus benar-benar ibadah. Kalau kita menghadap pada raja, pasti kita ada rasa gentar, takut, dan fokus memperhatikan baik-baik. Saudaraku, karena akan datang hari yang paling menentukan, yaitu perpisahan dari banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan yang setengah-setengah, ya, atau 80%. Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita benar-benar full, taat penuh, ya. Dan kalau tidak, kita harus lewat satu masa. Dan untuk ini Tuhan memberikan firman-Nya dengan cara yang luar biasa. Kita sudah mempelajari sebagian daripada Kidung Agung khusus mengenai Kijang, dan di situ ada cerita tentang pernikahan, ya. Jadi Tuhan pun mengumpamakan dirinya sebagai Kijang. Dan ini satu-satunya kitab yang menggambarkan bagaimana Tuhan dalam perumpamaan sebagai mempelai, Dia menggambarkan dirinya sebagai hewan kijang. Dan saudaraku, dan kita pun harus seperti itu. Artinya kita mesti mempunyai sensitivitas, khususnya telinga, mendengar. Orang yang suka mendengar firman Tuhan dengan benar, yaitu firman Tuhan itu firman nubuat yang cerita akan datang tapi pasti terjadi. Dia pasti menyiapkan dirinya, seperti yang di sebelah kiri saya tuliskan di bawah, pengantin siap berpesta dengan tubuh kemuliaan, ya. Padahal dia masih di bumi, tetapi dia siap, dia tahu bahwa dia akan diubahkan oleh hembusan angin utara. Minggu lalu saya sudah katakan, angin utara itu, tahta Allah itu di sebelah utara. Dan bumi kita bergantung, itu bergantung di sebelah utara. Ya. Ini memang satu rahasia, tapi Alkitab menulis. Dan kalau kita mohon hembusan Roh Kudus dari tahta Allah, kita nanti akan bisa diangkat Tuhan, mengalami satu pengalaman rapture, sehingga kita masuk dalam perkawinan anak domba di udara. Dan itulah karena orang yang diubahkan bertubuh kemuliaan. Namun sebaliknya setelah angin utara ini, maka sang mempelai berkata, marilah angin selatan. Nah, dan mulai terjadi angin selatan. Kalau angin utara itu dari tahta Allah, angin selatan tentu sebaliknya, mengangkat ke tahta Allah. Karena itu judul khotbah sore ini adalah hembusan angin selatan.
Saya kasih jam di situ, ada waktunya, timingnya. Dan sebagian orang yang benar-benar justru diangkat, tetapi yang lain ditinggalkan dan mengalami masa sengsara di bumi. Ya, karena mereka masih belum berubah tubuhnya, masih bertubuhkan tubuh dosa. Dan mereka, saya sebutkan buah susulan gereja. Karena itu saat pernikahan anak domba terjadi, ya, maka buah sulung gereja yang sudah memakai lebih dulu tubuh kemuliaan mengalami rapture. Dan kita ulangi kembali Kidung Agung 4 ayat 16, inilah suara, ya, kelompok awal dari gereja yang sudah dewasa, yang layak dianggap sebagai mempelai. Dia berkata begini, bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya, dan makan buah-buahnya yang lesat. bangunlah, hai angin utara. Tapi dilanjutkan dengan marilah, angin selatan. Ya, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbak. Sudah lihat sekarang ini orang kadang-kadang menjual namanya rempah-rempah. Ya, dan rempah-rempah itu kalau sudah keluar negeri banyak dijual, lalu ditaruh di atas begitu, lalu di bawahnya dikasih api, ya, supaya itu membakar, ya, yang sudah dijadikan minyak itu lalu jadi asap. Nah, itu semerbak baunya. Kamar-kamar kadang-kadang diberi begitu juga, untuk supaya semerbak. Dan bukannya bau, tapi diundang sang mempelai. Semoga kasihku datang ke kebunnya. Ya, tadi bilang kebunku, tapi sekarang kebunnya. Nah, ini tentu aneh, bukan? Berarti kebun kita itu kebunnya Tuhan. Oleh karena itu apa saja yang kita lakukan itu milik Tuhan. Dan kita nanti diminta apakah yang milik Tuhan ini menghasilkan buah. Hidup kita sebagai pohon yang diminta Tuhan untuk menghasilkan buah. Nah, buah sulung gereja mengundang sekarang hembusan angin selatan. Tadi angin utara. Ya, itu dari tahta Allah, dari tempat maha tinggi. Sekarang angin selatan. Untuk apa? Untuk mengangkat mereka. Ya. Nah, angin selatan ini ternyata mempunyai fungsi mematangkan. Nanti kita melihat kenapa mematangkan. Ya. Nah, jadi pada detik-detik terakhir rapture, orang-orang yang sungguh-sungguh dewasa itu lalu Tuhan proses cepat sekali. Secara eksponensial. Jadi bukan seperti deret ukur, tapi deret eksponen. Ya. Jadi itu pangkat-pangkat begitu. Jadi cepat matang. Karena kebenarannya luar biasa, seperti ulat gitu. Detik-detik terakhir dia jadi kupu-kupu itu satu perubahan yang cepat sekali. Ya, sehingga begitu cepat. Dan ini semua oleh karena lebih dulu hidup ini betul-betul benar. Sehingga sekarang mengeluarkan harum yang luar biasa. Dan buahnya matang. Sehingga dapat dinikmati oleh mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus. Sekarang kita mungkin berbuah, bisa dinikmati oleh saudara kita. Aduh, dia bertobat, sekarang jadi baik. Tapi masih ada cacat, bukan? Tuhan ingin kalau kita menghadap dia, itu tanpa cacat. Jadi Tuhan ingin itu perfect. Karena itu dia berkata, hendaklah kamu sempurna. Nah,
Mungkin kata, waduh mana mungkin? Mungkin. Kenapa mungkin? Ya terjadi ini oleh angin selatan ini. Ya yang memungkinkan. Ya. Jadi setelah mendapat hembusan angin utara dari tahta Allah, berlanjut dengan angin selatan. Nah apa itu angin selatan? Lukas 12 ayat 55 sampai 56. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, jadi waktu Tuhan bicara soal alam semesta, kalau nanti lihat itu langit merah, pagi atau malam itu beda, ya. Nanti sudah baca itu, ya, dalam Alkitab, Matius 16. Jadi perbedaan besar kalau kita lihat langit merah pagi sama langit merah malam, wah itu beda, ya. Kadang-kadang langit juga kadang-kadang awalnya itu berbentuk ya enggak gabung. Nah orang berkata ini musim ikan. Nah memang betul begitu. Jadi Tuhan itu memberikan gambaran. Ya. Nah kamu bisa menilai melewati tanda-tanda alam. Kenapa kamu nggak bisa menilai tanda rohani? Angin selatan itu angin yang panas. Udara panas. Udara panas membuat apa? Matang. Tapi matang ini bisa sisi positif yang baik. Ya. Jadi kalau buah di tempat dingin terus nggak bisa matang-matang. Makanya saudara jangan taruh kulkas ya kalau mau dimakan. Harus di luar supaya cepat matang dan baru lezat. Ya. Tapi pada sisi lain hawa panas itu merusak. Betul enggak? Buah-buah kita yang sudah matang kalau tidak cepat dimakan kena panas, ya cepat rusak. Jadi udara panas itu bisa memberikan dua sisi, positif atau negatif. Dan ini Tuhan memberitahu pada akhir zaman akan terjadi polarisasi manusia. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, saat terjadi polarisasi yang makin jelas, maka ada peringatan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Nah, kita lihat saja di negara-negara ya di dunia ini. Amerika dulu Partai Demokrat, Partai Republik itu rangkulan baik, tapi makin lama polarisasinya itu makin di negara-negara juga timbul kelompok-kelompok yang membuat polarisasi positif negatif makin menjauh. Inilah yang menyebabkan korsleting, betul enggak? Kenapa terjadi petir? Itu karena ya itulah jadi ada pol yang positif, ada pol yang negatif. Jadi dor. Nah, jadi Tuhan nanti datang persis saat manusia itu berpolarisasi luar biasa. Sekarang terjadi. Ya, rasisme makin meningkat. Tuhan sudah katakan nanti akan terjadi. Ya, manusia itu akan bertentangan dengan satu sama lain. Ya. Jadi permohonan angin utara hembusan dari tahta Allah. Namun diikuti, marilah
Angin selatan untuk apa? Mematangkan kebenaran dari buah sulung. Ini pada sisi yang positif. Tapi pada sisi yang negatif, justru memulai masa sengsara, panas. Kalau bicara panas, Alkitab selalu bicara masa kesukaran, api. Jadi Tuhan kirim roh api. Wow. Untuk apa? Untuk membakar ya yang tidak benar. Nah, saat kebenaran dan kejahatan memuncak, itulah saat kedatangan Yesus. Kita sudah melihat sekarang ini. Ya, manusia berubah, makin menjauh dari hukum Tuhan, makin berani melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hukum Allah. Makin luar biasa. Dan Tuhan kata, ingat, aku akan membalas. Ya, setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan akan balas yang baik, Tuhan kasih pahala. Tapi yang jahat, ingat saja kata Tuhan, aku ini yang pegang kontrol. Aku penguasa. Nah, perjalanan gereja Tuhan sering digambarkan sebagai naik perahu atau kapal layar. Seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ingat saja Nabi Nuh dulu. Bahtera. Betul enggak? Nah, dalam Mazmur 107 nanti saudara baca ayat 23 sampai 32, di situ diterangkan hidup manusia seperti itu. Berdagang, hidup ini berdagang. Yaitu Tuhan umpamakan naik kapal berdagang. Apa itu berdagang? Menjual, membeli. Ya. Rugi dan untung. Rugi sesuatu, tapi untung sesuatu. Tapi kalau pandai, ruginya kecil, untungnya banyak. Ya dulu orang-orang barat datang ke sini, dia ambil, yaitu rempah-rempah Indonesia. Dia memang kasih, tapi kasih yang sedikit. Dia bawa yang harganya mahal. Apalagi orang tidak ngerti, ya. Bahwa itu barang berharga. Nah, begitu. Apakah sudah rela berani membayar harga? Rugi jasmani, untung rohani. Ini harus. Sudah tidak mungkin rohanimu naik kalau enggak rugi jasmani, itu tidak mungkin. Rugi waktu, rugi duit, rugi perasaan, wah ini berat ini, ya, dihina dan sebagainya. Jadi Alkitab menulis cerita-cerita Nabi Nuh itu cerita nubuat. Jadi jangan sudah sepelekan. Mazmur 107 ini juga cerita nubuat. Jadi hampir semua Alkitab itu cerita nubuat. Yesus naik perahu, kenapa terjadi badai? Ya karena Yesus mau menolong ada orang kerasukan setan, seorang. Loh bayangin. Jadi mission trip dari Tuhan itu dihambat. Begitu juga itu gambaran. Kalau kita mau melakukan pekerjaan membebaskan manusia, pasti iblis nggak senang. Badai timbul. Nah, pasal-pasal terakhir dari kisah para rasul, karena kisah para rasul ini menggambarkan perjalanan gereja. Ya, sudah lihat gereja lahir di kisah rasul. Betul enggak? Itu gereja awal. Tapi terus dan dalam bentuk cerita. Tapi cerita ini berbobot nubuat. Kalau sudah perhatikan, Kisah Rasul 27-28, bagaimana? Wow, terjadi angin badai yang ditumpangi oleh
Paulus saat itu kapalnya. Nah, perjalanan bahtera hidup kita sama seperti itu. Kita tidak akan lepas dari angin pengajaran. Angin itu bicara pengajaran. Angin pengajaran, Efesus 4 ayat 14. Nah, angin pengajaran inilah yang bikin badai. Karena itu Tuhan hardik angin itu. Hai angin, diam. Nah, bagaimana bisa menyingkirkan ajaran setan dengan ajaran kebenaran? Iblis memakai pengajaran. Tapi yang kedua, cara iblis pakai apa? Manusia. Demokrasi. Nah, ini makanya Indonesia ini harus beda dengan negara demokrasi lain. Kalau demokrasinya lepas semua, betul-betul 100%, wih. Makanya pendiri negara kita dulu, Bung Karno berkata, demokrasi Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Jangan seperti Amerika, dia anti. Lihat aja sekarang Amerika. Keadaannya gimana? Karena demokrasi. Jadi hukum-hukum banyak berubah. Ya, dan ini dipakai apa? Lautan manusia. Ya, itu demokrasi. Karena kata demokrasi itu dari demos kratos, kuasa di tangan rakyat. Jadi iblis pakai menipu manusia untuk berbondong-bondong melawan Allah, mengubah hukum Allah. Dan Tuhan memberitahu air banyak, Wahyu 17 ayat 15, itulah manusia banyak. Bahtera hidup kita kalau disertai Tuhan jangan takut. Pasti Tuhan mampu berkata, diam. Ya. Puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus bergembira. Karena kita mempunyai Tuhan yang bisa mendiamkan badai hidup dalam diri kita. Luar biasa. Karena itu angin selatan ini juga menyatakan selain panas, ada hal yang kedua. Angin selatan, kalau para pelayar, dia tahu kalau angin selatan tiup, berarti wah ini mencapai, ya kita tidak lagi mengalami badai gitu, ya. Jadi angin selatan ini menunjukkan tujuan yang tercapai. Tapi ini bagi buah sulung gereja. Tapi buah susulan sebaliknya. Dikira, disangka rapture. Bukankah sekarang begitu? Banyak orang Kristen berkata, wah Tuhan datang, wah pengajarannya bagus, aku pasti rapture. Tidak. Menyangka, tapi tidak. Coba kita baca Kisah Rasul 27 ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ya, kalau kita baca ini cerita, ya sekedar cerita. Oh, gitu. Waktu itu keadaannya ada angin sepoi, ya bertiup dari selatan. Kita tidak mendapat makna untuk kita, betul enggak? Itu kan sejarah, ya. Bagaimana Paulus di kapal dengan orang-orang 273, mereka mengalami itu. Mereka menyangka maksudnya mereka sudah tercapai. Tapi apa yang terjadi? Sangkaan mereka meleset. Nanti juga banyak orang Kristen begitu. Menyangka rapture. Saya pasti masuk. Menyangka. Tapi setelah menyangka itu,
muncul angin lain. Angin timur laut. Wih, dan ini angin badai. Ya, typhoon. Wih, kapalnya diputar-putar. Wih, sampai mereka pusing. Sampai kalau sudah baca Alkitab, mereka 14 hari diombang-ambingkan. Sehingga banyak yang gak bisa makan. Mabuk pasti, tumpah-tumpah. Makan sebentar, tumpah. Dan mereka putus harap. Di tengah putus harap itu, Paulus didatangi malaikat. Kata malaikat Tuhan, jangan takut. Aku menyertai karena engkau ada di kapal ini. Semua orang di sini akan selamat. Wih, saudaraku. Dan ini gambaran sebenarnya daripada kelompok gereja yang berikut, yaitu buah susulan. Kisah Rasul 28 ayat 13. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Iya, angin selatan lagi. Jadi angin selatan ini pokoknya mencapai tujuan. Tapi yaitu panas dan bikin masalah. Tapi bikin masalah, tapi sampai tujuan. Ya, jadi kalau dulu saya sudah ngerti, kisah Rasul ini pasti berisi nubuat. Tapi saya tidak sampai detail seperti ini. Kalau dulu saya baca, saya cuma lihat itu angin ya tiup selatan, terus angin puting beliung. Ya cuma begitu. Tapi setelah baca Kidung Agung, kenapa ya mempelai itu berkata, hai angin selatan, marilah. Nah di situ keinginan untuk menyelidik itu namanya menyelidik. Lalu saya temukan ini, klop ini. Jadi lebih dulu saya sudah ngerti kisah Rasul ini bobot nubuat. Tapi tidak sampai detail seperti ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi gambar ini saya ulangi, tapi dengan penjelasan yang berbeda. Ya. Jadi sudah melihat di sini, saudaraku, angin utara diminta. Itu yang membuat, ya, saya beri tanda panah hijau itu ke atas. Angin utara, ya, rapture buah sulung gereja BSG, ya. Lalu juga diminta angin selatan yang panas, untuk apa? Mematangkan. Jadi kalau nggak matang, mana bisa terangkat. Rohani kita betul-betul harus perfect. Ya, lalu diangkat. Dan kita bertemu dengan Tuhan di udara. Tapi dengan ucapan, marilah angin selatan, angin panas, timbullah. Tadi angin badai. Dalam kisah Rasul katakan, Eurakulon, ya, ini panas ini. Karena itu saya tuliskan di kotak merah itu, angin selatan membawa kepada tujuan memang, tapi lewat badai. Badainya sengsara, permulaan sengsara dan sengsara besar. Permulaan sengsara dilakukan oleh orang-orang yang menunggangi antikris. Nanti baca buku saya Wahyu 17. Ya, wanita pelacur itu. Jadi kita akan mengalami, gereja Tuhan mengalami permulaan sengsara yang tertinggal oleh wanita pelacur yang menunggangi binatang, yaitu antikris. Tapi dalam sesi berikut, dalam Wahyu 17 juga,
maka binatang itu nanti yang akan bikin masalah. Bahkan wanita pelacur itu juga dibunuh. Ya, karena waktu itu Antikris menyatakan diri sebagai Allah. Dan ini keberatan bagi wanita pelacur itu. Untuk mengerti ini, beli buku saya, Wahyu 17. Jadi timbul sengsara besar. Ya, dan apa tujuan Tuhan tercapai? Yaitu kalau dia sudah mengangkat gereja buah susulan ini. Jadi Tuhan itu sayang dengan gereja. Memang bandel anak-anak Tuhan, tapi lewat penderitaan bertobat. Biasanya begitu ya. Orang Israel pun begitu. Jadi ini sengsara besar ini sebenarnya dikhususkan untuk orang Israel. Bukan untuk gereja. Tapi dari dulu, zamannya Daniel, Tuhan sudah kasih tahu. Umatku nanti akan mengalami antikris. Jadi Tuhan itu sudah bernubuat. Ya, supaya mereka bertobat. Karena itu saya tulis di sebelah pojok kanan bawahku, Israel diselamatkan. Jadi gereja selamat, tapi melalui dua kelompok, buah sulung dan buah susulan. Lalu sisa Israel selamat. Ya, jadi ini tujuan Tuhan tercapai. Itu namanya angin selatan tadi. Wow, begitu saya baca, kenapa ya 2 kali sampai tujuan. Oh, jadi angin selatan membawa kepada tujuan Allah. Ya. Nah, puncak sengsara umat Tuhan itu khususnya bangsa Israel terjadi saat Antikris dan kawan-kawan. Kalau sudah baca Alkitab, kawan-kawan Antikris siapa? Hampir semua negara di dunia. Baca. Ya, nanti diseret. Ya, dimulai dari negara Eropa itu. Tapi itu akan menyeret. Nanti bumi ini akan Tuhan aduk-aduk. Tuhan biarkan angin ini datang. Mengaduk lalu mereka gerombol. Jadi satu gerombolan bersama Antikris. Untuk tujuannya memerangi satu Israel. Dan itu sudah dinubuatkan. Karena itu Israel itu waktu itu kejepit seperti yang kita baca ini, baru dia bertobat. Tujuan Allah tetap tercapai. Tapi lewat apa? Lewat penderitaan besar. Karena itu saudara, sebetulnya gereja tidak dikhususkan mengalami murka Allah. Ini sudah murka tapi bukan full. No. Nah, oleh karena ada ayat murka Allah itu, jadi gereja berkata, oh tidak akan kena. Saya berkata, kena, tapi belum yang full. Ya, kena. Yaitu gereja yang belum mau patuh. Karena tidak mau patuh seperti Israel, ya kena bersama Israel. Zakaria 14 ayat 1-3. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Aku akan mengumpulkan siapa? Segala bangsa. Wow, segala bangsa. Untuk apa? Memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya daripada bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Iya, pada saat kritis bangsa-bangsa nanti akan datang mendatangi Yerusalem.
Bukankah satu kenyataan, Yerusalem terus diserang. Dari awal tidak ada kota di dunia yang mengalami penyerangan seperti Yerusalem. Nanti baca sejarahnya. Never. Hanya Yerusalem. Ya. Karena ini pusat dunia kata Tuhan. Karena ini pusatnya Tuhan bertahta. Nah ini ingin direbut oleh iblis. Ya. Nah kita melihat 2/3, perhatikan 2/3 Israel nanti akan mati. Dan separuh Yerusalem, setengah penduduk kota itu ditawan. Tapi selebihnya jadi masih ada sisa. Karena itu selalu ada perkataan sisa Israel, sisa Israel. Nah gereja juga sama. Iya, buah susulan. Ini sudah dikumandangkan oleh Tuhan dalam Wahyu. Nanti baca kitab yang saya tulis. Ya. Nah saat peperangan inilah disebut perang Armageddon. Perang antara Tuhan Yesus melawan antikris. Tuhan Yesus dengan gerejanya yang sudah diangkat pakai tubuh kemuliaan turun. Kenapa turun? Karena Israel bertobat. Bangsa ya, seluruh bangsa, satu bangsa. Kata Tuhan, ini kelahiran tidak pernah terjadi. Satu bangsa menangis, satu bangsa bertobat satu hari. Tapi sudah tinggal 1/3. Ya, melawan siapa? Antikris plus kawan-kawannya, segala bangsa. Karena itu sekarang kita masih bertanya, kalau begitu apa yang harus saya kerjakan, Pak Bekti? Ya. Tuhan juga tanya, Tuhan pernah dulu tanya kepada seorang nabi yang besar. Waktu dia lihat, aduh kok tantangannya banyak ini. Aduh. Dia bikin KKR besar di puncak gunung. Ya, Gunung Karmel. Wah hebat. 850 nabi Baal dibunuh saat itu. Wah dia gembira. Ya, menang dan rakyat berkata, Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Wah pro. Kepada siapa? Elia. Karena api dari sorga turun. Tapi setelah itu Isabel berkata, awas kamu. Kalau kepalamu enggak aku penggal. Nah, dia lari. Dan waktu dia lari, dia tertidur di tengah jalan di bawah pohon. Dia berkata, Tuhan cabut nyawaku, aku mati aja. Bukankah begini hamba-hamba Tuhan juga begitu? Saya pun sering kali kalau sudah kepepet, Tuhan cepatlah mati aja. Memang itu cara untuk kalau mati kan untung. Tapi untung sebelum waktunya itu belum komplit. Selamat tapi ya bukan bunuh diri ya. Tapi kalau kita mengalami kematian sebelum waktunya, itu untung, tapi kurang full. Mestinya bisa full bekerja. Ya, usia itu sampai penuh. Nah, mestinya begitu. Karena itu ada pertanyaan, apa kerjamu? Nah Tuhan waktu itu Elia dalam keadaan sangat-sangat depres, ya, kena stres yang berat mau dibunuh, dia lari, dia tidur, namun Tuhan kasih makanan yang luar biasa, makanan malaikat, dan oleh karena itu dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam, tanpa makan, dia puasa. Nah orang yang puasa 40 hari, 40 malam itu Elia. Musa, Tuhan Yesus, betul enggak?
Karena itu nanti Elia dan Musa ini nanti akan datang sebagai 2 saksi. Ya. Nah, Tuhan mau menyatakan diri kepada Elia. Karena itu dia tanya, apa kerjamu di sini? Begitu juga Tuhan mau menyatakan diri kepada Anda yang mau diangkat Tuhan. Rapture, apa kerjamu? Oh, saya bekerja. Itu jawaban Elia. Aku ini sudah giat, aku mau dibunuh. Kata Tuhan, belum selesai. Kamu kan belum punya pengganti. Jadi orang kalau mau selesai itu dia mesti bisa estafet. Nah itu Tuhan kata oke, kamu sudah memberikan tongkat estafet. You finish. Tapi kalau kamu belum tongkat estafet, belum, not yet. Buah sulung gereja dalam Kidung Agung 4 ayat 16 tadi kita baca, sedang bekerja di kebun, betul nggak? Sehingga dia berkata, hai angin bertiuplah di kebunku. Jadi pasti dia ada di kebun, betul nggak? Tapi buah susulan gereja dalam Kidung Agung 5 ayat 2, masih tidur. Ya, di tempat tidur. Kidung Agung 4 ayat 16 berbunyi, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. ya, bertiuplah dalam kebunku. Semoga kekasihku datang ke kebunnya. Kebunku itu kebunnya Tuhan. Karena itu apa saja yang sudah kerjakan di muka bumi, ketahui itu punyanya Tuhan. Anda lahir bawa apa toh? Telanjang. Wah, aku sekarang punya ini karena aku bekerja. Iya, tapi dari mana? Mas Pera dari mana? Punya Tuhan. Karena itu apa yang kau kerjakan itu mestinya jadi penyembahanmu dan persembahanmu. Ingat ini, apa saja yang sudah kerjakan itu harus menjadi persembahanmu dan penyembahanmu. Ya, your life is your worship. No, hidupmu itu penyembahanmu. Apa? Hidup apa? Hidup yang berbuah. Sampai engkau bisa memberikan buah hidup. Ini yang bagus. Tapi Kidung Agung 5 ayat 2. Aku mengantuk, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Iya, buah susulan ini berkata, aku ngantuk. Bahasa Indonesia, aku tidur. Ini bukan tidur, tapi ngantuk. Dengarkan khotbah minggu lalu. Aku ngantuk, jadi matanya berat. Kenapa berat? Banyak kerjaan. Iya, tapi kerjaan bukan rohani, jasmani. Ya, berhubungan dengan apa? Hal-hal materi bumi. Memang itu harus. Untuk apa? Supaya kita bisa makan dan minum. Siapa tidak mau bekerja, kata Tuhan apa? Jangan makan. Itu kewajiban untuk hidup jasmani. Tapi ingat, hatimu ini loh. Ya. Jadi untung hatinya masih bangun. Ya. Nah, ucapan Tuhan Yesus pada murid-muridnya begini. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Wow. Hati-hati kata Tuhan. Kamu kerja-kerja sampai begitu capek, ya, sehingga ngantuk.
nanti Tuhan ketuk hatimu, engkau nggak respons. Kenapa nggak respon? Capek. Aduh, ngantuk, berat. Ya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ayat selanjutnya Lukas 12:43 berbunyi, Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. ya, saudara kan sudah dikasih kebun oleh Tuhan. Kebun itu mungkin rohani, mungkin jasmani. Jadi saudara yang bukan pendeta, saudara melakukan pekerjaan jasmani, betul? Tapi apakah pekerjaan jasmani itu engkau katakan itu miliknya Tuhan? Nah ini bedanya banyak orang, itu milikku, itu hokiku. Hoki saudara aku kan dari mana? Tuhan Allah. Nah aneh ya. Hoki dari Tuhan. Tapi kalau itu sepertinya miliknya sendiri. Ini harus, kan kontroversi, harus kita ubah. Berbahagia hamba yang didapati sedang melakukan. Jadi saudara yang dikasih tugas untuk memang mempunyai bisnis yang besar. Ada anak-anak Tuhan yang membantu gereja ini juga mempunyai bisnis besar. Dia dulu ya Bapak Yakob Kusmanto itu pembayar pajak salah satu terbesar di Bandung. Dari 100 orang terbesar bayar pajak, dia masih muda. Kenapa? Cinta Tuhan. Ya, dia melakukan luar biasa dan Tuhan berkati. Tapi dia tahu tugasnya. Wah, saya diberkati untuk apa? Karena itu dia sekarang bekerja. Selain bekerja jasmani, dia juga bekerja rohani. Dia pembicara ya dari Kingdom Business Community. Padahal tidak punya titel. Tapi bawahnya ribuan. Wah. Yang saya kagum, sangat mengagumkan, pembantu rumah tangganya bisa jadi manajer perusahaannya, salah satu. Perusahaannya banyak, salah satu pembantu rumah tangga itu, wih dahsyat. Kok bisa mendidik? Jadi Anda ingin menjadi buah sulung gereja, diangkat sebelum masa sengsara, bekerja dalam kebun Tuhan. Apa yang kau miliki, ingat itu milik Tuhan. Karena itu saudara juga mesti terlibat dalam pembangunan kerajaan Tuhan. Sehingga mengeluarkan bau semerbak. Nah, bau semerbaknya dari mana? Dari hembusan tadi angin selatan. Betul? Marilah angin selatan, berembuslah di kebunku, supaya semerbak. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Firman Tuhan itu kadang-kadang memakai kata yang tepat. Di sini bukan bau harum dari Tuhan, tapi bau harum dari Kristus. Arti kata Kristus yang diurapi, Mesias. Diurapi oleh apa? Oleh minyak. Minyak apa? Roh Kudus. Ya, jadi kalau begitu bau harum ini muncul oleh karena hembusan angin tadi, yaitu waktu keadaan yang mematangkan itu muncul, tapi karena engkau hidup dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja lebih dahsyat dalam dirimu. Sehingga engkau bisa mengeluarkan bau yang harum. Bukan hanya bau. Kalau bau aja kan hilang nanti. Harus bisa dinikmati. Apa? Buah. Mengeluarkan buah hidup yang lesat. Tadi kita baca dalam Kisah Rasul. Kidung Agung 4 tadi. Marilah semoga kekasihku datang menikmati buah yang lezat.
Kapan hidup kita berbuah kalau Roh Kudus bukan hanya berhembus, tapi berdiam dalam diri kita. Ini berarti supaya kita betul-betul hidup dalam kebenaran. Ya, karena Roh Kudus itu roh kebenaran, tapi kudus, kesucian. Jadi benar dan suci. Apa bedanya? Benar itu enggak kelihatan, tapi suci itu kelihatan. Ya. Jadi benar itu doktrin, tapi kesucian itu praktek, doktrinal. Nah, sehingga engkau bisa mengeluarkan buah. Nah ini faktanya. Engkau kalau bisa hubungan dengan orang bagaimana? Kenapa breng sehingga orang berkata, he is the troublemaker. Atau she is troublemaker. Waduh. Kenapa? Karena tidak punya buah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, jangan salah. Kalau orang berkata troublemaker, kadang-kadang orang benci ya. Karena ditegur salahnya. Wih, dia bikin kacau ini. Memang orang jahat kalau ada orang benar, orang benarnya jadi apa? Troublemaker. Tapi orang benar ini menegur karena apa? Kasih. Nah beda. Ya. Dan dia sabar, ditunjukkan. Ya. Setelah tegur, dia tidak musuhi. Nah itu tandanya. Damai, ya, lemah lembut, penguasaan diri, ya, ini buah roh. Sayang, sebagian besar umat Tuhan, gereja Tuhan, bukan berada di kebunnya Tuhan. Untuk menyiapkan hidup yang harum dan berbuah, tapi malah di tempat tidur. Ngantuk aku ngantuk. Kenapa ngantuk? Terlalu banyak kerja. Betul? Kalau sudah terlalu banyak kerja cari materi, ngantuk. Rohani. Karena itu sudah mesti rest. Karena itu pelajaran tentang Sabat. Pelihara hari Sabat, itu salah satu hukum yang besar. Hukum Tuhan yang besar, kamu harus pelihara hari Sabat. Jaga hatimu, perhentianmu dalam doa sembahyang. Engkau mesti bisa rest. Jadi menjadi buah susulan gereja, kenapa? Terlambat merespons berita kedatangan Tuhan. Baru-baru ini ada seorang wanita, ya Afrika, dipenuhi Roh Kudus, dia bernubuat. Ayo pendeta-pendeta, jangan bicara yang lain lagi. Banyaklah bicara tentang kedatangan Tuhan, ini waktunya sudah dekat. Dia sampai, waduh, begitu rupa. Tuhan kasih kata-kata yang tajam. Ayo banyak bicara, Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Kenapa? Karena kita ini memang pada laps terakhir, kalau pertandingan gitu, ronde terakhir. Kenapa terlambat? Karena tidak mau dibuka pintunya. Tadi kan berkata, bukalah pintu Dinda, manisku. Ya, wah sudah dipuji. Tapi kok tidak bergerak? Saudara, Tuhan tetap mencintai Anda. Walaupun nanti Anda belum menjadi buah sulung, tetap Tuhan cinta. Tuhan kata, Dinda, manisku. Orang yang sudah percaya Yesus, itu di mata Tuhan manis. Kekasih.
Tapi yang responnya terlambat. Nah ini yang Tuhan minta, ayo buka toh. Pintu Anda ini cepat dibuka. Aku sudah mengetuk di luar pintu. Sampai embun. Berarti malam. Sampai kedinginan. Saya masih ingat cerita. Ya, ada Raja Inggris yang datang kepada pemimpin agama. Oleh karena ada urusan pernikahan. Dia ditolak, ditutup pintu oleh pemimpin agama itu. Ini raja loh. Ya. Oleh karena dia ketuk-ketuk, dibiarkan musim dingin. Karena dia ingin menikah salah. Gitu. Ditolak, ditutup. Marah pulang. Akibatnya apa? Ada gereja yang baru, rival. Begitulah. Ini raja dunia, sekarang raja jagat. Kalau Tuhan kata buka hatimu, engkau masih tutup gimana? Wai, kok kamu melawan pada Allah pencipta? Kan itu mari kita nyanyikan pujian ini. Bukalah pintumu lebih dulu. Bukalah pintumu. Ya. Engkau mesti buka pintu hatimu. Supaya Tuhan itu bertahta di hatimu. Bukalah pintumu. Dengar ketukan Tuhan di hatimu. Izinkan Tuhan bertahta. Yesus bertahta di hatimu. Buka sekarang hatimu. Bukalah hatimu teman-teman. Bukalah hatimu, hatimu. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Biarlah Yesus bertahta di hatimu. Buka sekarang hatimu. Ini suara dari Tuhan. Tadi sang mempelai mengetuk. Buka. Buka, Dinda, manisku. Engkau di mata Tuhan semua, siapa saja yang sudah menerima Yesus tetap dianggap sebagai gereja. Karena engkau mau hidup benar, kudus. Tapi engkau terlambat full mungkin. Tapi Tuhan tetap cinta. Apa tanggapanmu? Yuk kita berdiri, kita nyanyikan ini lebih dulu. Suara Tuhan kata buka hatimu dan dengar suara Tuhan. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Biarlah Yesus bertahta di hatimu. Buka sekarang hatimu. Jawab ketukan Tuhan. Ku buka hatiku.
ku buka hatiku. Mari Yesus bertata di hatiku. Sekarang ku buka hati. Saudara, waktunya tinggal sedikit. Anda bisa mendengarkan khotbah yang saya sampaikan pada tanggal 1 Januari tahun ini. 3 kali Tuhan berkata, this generation shall not pass. Generasi ini tidak akan lenyap. Dan semua akan terjadi. Apa yang aku katakan tentang kedatangan. 3 kali diulangi. Saya katakan pasti. Perkataan Tuhan tidak pernah meleset. Karena itu mari engkau berkata, Tuhan, aku mau tanggap. Aku mau buka hatiku. Aku sekarang mau taat. Bukan separuh-separuh tapi full. Biar itu menyakitkan bagi daging. Itu namanya sudah jual. Ya, engkau rugi dagingmu. Supaya beroleh hal rohani yang kekal. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku. Beri respons yang baik. Mari Yesus bertata di hatiku. Sekarang ku buka hati. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku buka hatiku. Mari teman-teman, buka hatimu, buka hatimu. Mari Yesus. Mari Yesus bertata di hatiku. Sekarang ku buka. katakan mari Yesus. Mari Yesus. Mari Yesus bertata di hatiku. Sekarang Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, mari Yesus bertata di hatiku. Mari Yesus bertata di hatiku. Sekarang ku buka hati. Buka hatimu teman-teman. Mari turun dari tahtamu. Jadikan dia Tuhanmu. Oh Jesus, 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 Jesus. Biar Rohmu berkuasa. Mari angin utara, come down. Penuhi umat-Mu Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus.
Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu tidak mungkin mengubah hati manusia. Namun marilah Roh Kudus bekerja. Insafkan kami tentang penghakiman. Itu yang membuat kami harus waspada. Banyak kali kami hanya insaf dosa kami. Dan kami bertobat. Tapi kami ulangi lagi. Dan kami tidak sadar ada keinsafan yang jauh lebih penting, yang terakhir. Yaitu kami insaf akan datang hari penghakiman. Setiap orang tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Buat kami sadar dan tidak ada lagi dosa yang kami sembunyikan. Dalam nama Yesus Kristus, biar Engkau terangi semua dosa-dosa yang tersembunyi dalam nama Yesus. Ungkap Tuhan, supaya kami bisa bertobat dengan benar, berduka cita, dan benar-benar Tuhan berbalik kembali pada Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau tetap mengasihi umat-Mu. Tapi hamba-Mu berdoa supaya mereka tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan tubuh mereka kelak. Biar sekarang mereka mau rugi tubuh lebih dulu. Daripada kelak mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Tuhan tolong, terima kasih. Kami percaya tetap kepada kasih-Mu ya Yesus. Engkau sudah mengatakan kami dinda, kami kekasih-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau tidak ingin kami celaka, tapi Engkau ingin kami bertobat dan kembali pada jalan-Mu. Karena itu Tuhan terus usik hati anak-anak-Mu sampai mereka benar-benar menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati semua pekerjaan anak-anak-Mu dan tambahi dengan pengertian yang makin dalam. Tuhan lindungi juga dari sakit penyakit khususnya virus saat ini. Tuhan tolong jauhkan Tuhan dan Kau akan pelihara mereka semuanya. Kami berdoa bagi juga pemerintahan kami dari pusat sampai daerah-daerah. Berkati Tuhan dalam masa yang sukar ini. Supaya negara kami boleh menjadi contoh bahwa Engkau ada di negara ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan sekarang menadakan tangan kami. Terimalah berkat ini saudaraku. Berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Yang akan melindungi Anda, menjaga Anda. Sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siang kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. I cling to, You are the one that I hold. Always in my heart I worship You. In all of my life I worship You. You are my Lord and I love You. You are my strength and I need You. Always in my heart You. In all of my life I worship You. I need You, Jesus. Only
Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ibadah Zoom anak Namba akan diadakan 2 kali, setiap minggu kedua dan minggu terakhir, jam 8 pagi untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD dan jam 9 pagi untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.